Hello everyone. Good morning, good evening, good afternoon, good night. Yeah. Welcome to my channel. My name is Billy. Dan hari ini kita bakal belajar bareng tentang salah satu struktur data yang cukup penting dalam sebuah pemrograman, yaitu Binary Search Tree atau BST. Nah, kalau kalian bingung, gimana sih caranya komputer itu bisa mencari data atau menyimpan data dengan sangat cepat? Nah, BST ini bisa jadi salah satu jawabannya. Daripada kita lama-lama, langsung kita mulai masuk ke materinya aja. Nah, kita udah masuk ke PPT-nya, yaitu PPT mengenai Binary Search Tree atau BST. Nah, untuk kalian yang masih mau baru coba-coba untuk belajar lah ya, atau pemula, Binary Search Tree ini bisa menjadi fondasi awal yang baik lah dalam kalian mengenal pemrograman. Dari ini kita ngomongin BST, Binary Search Tree. Sebenarnya apa sih BST itu? Nah, BST itu dia tuh sebuah struktur data yang berbentuk seperti pohon, di mana setiap node dari BST itu dia memiliki maksimal tuh dua anak, yaitu di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Nah, lalu ada aturan penting banget di BST ini, yaitu eh, nilai yang lebih kecil dari node itu selalu berada di sebelah kiri dari node-nya. Sebaliknya, nilai yang lebih besar dari node itu diletakkan di sebelah kanannya node. Contoh, misalnya eh, node-nya itu 80. Lalu kita inputin dua, dua angka, yaitu 40 dan 90. Nah, 40 ini akan berada di sebelah kiri dari si 80 tadi atau si node-nya. Dan 90 itu akan berada di sebelah kanannya. Lalu BST juga tuh digunakan untuk seperti tadi yang udah saya omongin yaitu menggunakan pencarian cepat. Nah, jadi dia bisa mencari data yang udah kita input atau yang udah terdapat di dalam program tersebut dengan secara cepat. Lalu ada manfaat dari BST. Nah, manfaat BST ini kita bisa ya tadi mencari data dengan cepat, terus mempermudah kita untuk mencari data pentingnya. Itu manfaat dari kita mempelajari BST ini. Lalu dia juga tuh kayak tadi basic dari struktur data pada pemrograman. Jadi kalau kita mau lebih expert atau kita mau mempelajari lebih lanjut tentang struktur data ini, ya kita harus memahami dulu apa itu BST karena BST ini basicnya lah dari semua struktur data. Dan dia juga tuh efisien untuk data-data yang dinamis atau data-data yang ribet lah istilahnya. Eh, Ilustrasi BST. Nah, mungkin ini kurang jelas ya nanti akan saya buatkan dalam bentuk sebuah ilustrasi yang lebih jelasnya, bentuk pohonnya, visualisasinya. Jadi kita next aja ini. Nah, di BST ini ada beberapa operasi dasar yang penting untuk kita pahami dan kita pelajari, yaitu yang pertama insert. Insert itu kita sebuah apa ya? Sebuah perintah untuk menambahkan angka ke dalam BST tersebut. Jadi misalnya di pohon-pohon tadi tuh udah ada datanya tuh yang udah terinput data-datanya. Tapi kita mau nambahin data baru atau kita nambahin
data-data yang mungkin kurang. Nah, comment insert ini gunanya untuk itu. Lalu yang kedua ada search. Search itu gunanya untuk kita mencari di mana data atau nilai yang ingin kita cari gitu dari misalnya kita udah inputin 20 data, terus kita mau cuman cari satu data. Dengan comment search ini kita tinggal eh, tinggal ngetik gitu, tinggal nulis data atau angka apa yang mau kita cari. Nanti di BST ini dia akan mengarahkan ke mana data tersebut berada gitu. Lalu yang ketiga ada delete. Nah, delete ini opsional. Kenapa opsional? Karena sebenarnya jarang digunakan karena ya rata-rata ketika kita sudah menginputkan data, kita tuh jarang banget nggak sih untuk delete data. Karena ya karena kita pasti inputnya udah ini nggak sih, udah sesuai data yang udah real. Lalu yang keempat tuh ada traversal. Nah, traversal ini dibagi menjadi tiga, in order, pre-order, dan post order. Nah, ketiganya ini eh, merupakan apa ya? Pengurut lah, pengurut dari nilai-nilai yang udah kita input di BST tadi. In order itu dia mengurutkan dari nilai yang kecil ke nilai yang terbesar atau ascending. Jadi dia nilai itu naik. Untuk pre-order dia itu mengurutkan dari not atau dari akarnya ke yang terkecil, lalu dia ke terbesar. Nah, disorder, disorder itu bergunanya untuk mencari, mengurutkan nilai dari yang terbesar ke yang terkecil. Ups. Nah, eh, karena tadi contoh datanya itu kurang jelas atau kurang kurang dimengerti lah. Jadi kita langsung ke website Visual GoNet aja. Nah, Visual GoNet ini sebuah website yang bisa kita gunakan untuk mencoba BST atau ya binary search tree tersebut. Jadi di situ tuh udah disediain programnya. Jadi kita tinggal nginputin datanya, nanti dia langsung muncul sendiri gitu pohon-pohonnya dan akar-akarnya gitu. Oke, kita langsung ke Visual GoNet-nya aja. Oke, kita udah ada di website Visual GoNet-nya. Di sini saya udah buat BST yang terdiri dari 15 data. Nah, seperti yang di sini, di sebelah kiri itu merupakan pohon-pohon atau nilai-nilai yang nilainya lebih kecil dibanding si node-nya atau akarnya. Lalu di sebelah kanannya adalah nilai-nilai yang lebih besar dibanding node-nya. Tuh. Dan yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di sini ada fitur yang namanya search. Jadi, misal kita mau cari data 42 deh, saya kan udah dapat 42 nih, kita ekstrak. Nah, dia langsung mencari di mana letak eh, data 42 tersebut. Bisa itu dia mencari dari node-nya, lalu dia ke kiri, karena 42 itu lebih kecil dari 46, maka si letaknya itu di sebelah kiri dari node-nya. Terus dia ke data selanjutnya 33 dan 42 itu. Soal kita mau cari lagi 75, cari. Seperti tadi dia langsung dari node-nya langsung mencari di mana letak data nilai 75 tersebut. 75 itu lebih besar dari 46. Jadi dia bergerak ke sebelah kanan untuk mencari nilai tersebut. Seperti itu. Lalu selanjutnya tuh ada, nah ini comment insert. Comment insert ini gunanya untuk kita menambahkan
nilai atau data-data yang ingin kita masukkan lagi ke dalam binary search tree ini yang udah kita buat. Misal, ini kita masukkan data 50, 30, 70, 20, 40, 60, dan 80. Nah, tuh, dia langsung memproses sesuai dengan urutan tadi. Dan kita kan tadi 20, 80 ya. Itulah pokoknya. Dia langsung menyesuaikan sesuai urutannya. Di mana yang lebih kecil akan ditaruh di sebelah kiri, yang lebih kecil dari not akan ditaruh di sebelah kiri, dan yang lebih besar dari not akan diletakkan di sebelah kanan. Seperti itu. Nah, kita coba tambahin lagi data lagi. Itu 6, 59, dan 81. Nah, seperti ini jadinya ketika kita menambahkan data-data yang ingin kita tambahkan. Kita ingin remove. Jadi kita remove. Misalnya kita remove di sini 33 dan 53. Kita remove. Yang sudah terlihat tadi, ketika dia di remove, dia akan menarik atau menghubungkan akar yang nilainya lebih besar dari nilai yang mendekati nilai yang kita remove tadi menjadi terbaru dari angka lainnya. Itu. Nah, ini kita coba nih transverse. Traverse kita jelasin tadi in order, yaitu dia mengurutkan dari yang terkecil menjadi yang terbesar. Kita coba tuh mengurutkan. Jadi dari 2 ke 6 ke 9 ke 16, 10 ke 23 ke 20, 30 ke 2, ke 6 ke 61, ke 6 ke 61, bla 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 dan seterusnya. Nah, ini urutannya. Tuh. 2, 6, 9, 16, 16, 20, 23, 30, 40, 22, 2, 4, 6, 4, 9, 50, 5, 6, 5, 9, 60, dan seterusnya. Nah, kalau untuk yang pre-order, dia itu dari not dan mengurutkan ke tuh. Jadi dia not, terus dia menuliskan data yang berada di sebelah kiri, dia menuliskan data yang berada di sebelah kanan. Seperti itu. Lalu ada yang terakhir post order. Post order ini dia mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Sorry, maksudnya dari yang terkecil ke yang terbesar. Diurut dari 2, 9, 6. Hmm, sorry, bukan terkecil atau terbesar. Dia mengurutkan dari data yang paling kiri ke yang paling kanan. Jadi dia sesuai urutan dari yang kiri, kanan, not, terus balik ke kiri, kanan, not, gitu terus. Oke, mungkin itu saja untuk visualisasinya. Sekarang kita akan coba untuk penerapannya di codingan, di sebuah program yang akan kita buat. Oke, kita sudah masuk ke tampilan visualnya. Dan di sini visual pemrograman ya maksudnya. Kita menggunakan program C++. Jadi kita akan langsung mengimplementasikannya dalam bentuk source code. Yang pertama di sini ada integer file yang berguna sebagai variabel untuk menyimpan nilai yang disimpan ke dalam node. Lalu node left dan node right ini pointer ke anak kiri dan pointer ke anak kanan.
left, right, null PTR ini untuk anak kiri dan anak kanan yang kosong pada saat awal. Lalu kita masuk ke fungsi untuk menyisipkan nilai ke BST. Itu jika root memiliki nilai yang sama atau jika pohon kosong, maka akan terbentuk node node baru sebagai root. Jika key itu lebih kecil dari root atau nilai variabelnya, maka eh, nilai tersebut akan masuk ke subtree atau anak pohon ke yang sebelah kiri. Jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka eh, nilai root akan masuk ke subtree kanan atau anak pohon yang sebelah kanan. Lalu ini masuk ke fungsi in order, yaitu mengurutkan nilai dari yang terkecil ke terbesar. Lalu di sini ada pemrograman search yang berguna untuk kita mencari nilai yang ingin kita cari. Seperti itu. Nah, ini main functionnya untuk main functionnya nih data yang kita miliki itu ada 50, 30, 70, 20, 40, 60, dan 80. Lalu semua elemen tersebut dimasukkan ke kondisi ini. Ke I kurang dari 7 maka I akan plus dan bertambah satu terus. Jika kita ingin menginginkan in order, maka akan nanti muncul in order traversal, lalu dilanjut dengan nilai-nilai yang telah diurutkan. Ketika kita menggunakan command search, maka nanti dia akan muncul tulisan seperti mencari angka gitu. Jika tidak ditemukan, jika ditemukan, maka dia akan memunculkan ini ditemukan berapa gitu seperti eh, misalnya kita mencari data 20 dan ternyata data 20 tersebut ada di BST, maka dia akan muncul ditemukan 20 gitu. Atau jika kita mencarinya tidak ada data yang di BST tersebut, maka eh, akan muncul output tidak ditemukan seperti itu. Nah, untuk lebih pahamnya lagi, kita akan langsung saja kita coba run di sini. Sini kan kita mencari angkanya 60. Dari ini kan ada nih 60. Coba kita ganti di sini. Dari sini rootnya kita ganti misalnya tidak ada 75. Kita run lagi. Nah, ini kita ganti juga sini 75. Oke. Itulah pokoknya jadinya dia akan menghasilkan output tidak ditemukan. Nah, ini dia programnya sekaligus. Jadi, ya seperti itu. Menurut traversalnya dia tetap sama, itu dia mengurutkan data yang kita miliki dari yang terkecil ke yang terbesar. Hanya berbeda di pada bagian search dan ya hanya di bagian search. Itu. Oke, sepertinya ya, sebenarnya cukup untuk penjelasan yang saya berikan. Mohon maaf jika penjelasan yang saya berikan masih tergolong amatir atau sulit dimengerti. Saya berharap penjelasan saya tadi itu bisa menjadi landasan dasar atau pengetahuan dasar lah tentang binary search tree ini. Nah, kita kan udah bahas konsepnya, kita udah lihat animasinya juga di Visual GoNet tadi, lalu kita udah ngoding bareng, kita udah buat programnya juga.
Jangan lupa untuk kalian yang nonton video ini untuk merekap ulang lah atau latihan lagi gitu supaya lebih paham dari segi materinya dan lebih jago untuk mengimplementasikannya. Nah, kalau mau lihat yang kayak tadi animasi binary search tree-nya itu kalian bisa ke tadi visualgo.net. Nah, dan untuk ngodingnya bebas. Bisa pakai bahasa Python atau C++. Oke, mungkin sekian penjelasan yang bisa saya berikan. Sorry kalau masih terbata-bata penjelasannya. Thank you for watching. Goodbye. I got worship on my down, I still travel in the score. I spend my life in the game, I don't want losing in the